Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septiana, mahasiswi tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang bertemakan tentang perilaku hidup bersih dan sehat bagi rumah tangga. Baik, sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembahasan tentang perilaku hidup bersih dan sehat bagi rumah tangga. Next. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama itu pengertian kesehatan lingkungan, yang kedua pengertian PHBS, yang ketiga indikator PHBS, dan yang terakhir manfaat PHBS bagi rumah tangga. Nah, di sini ada pengertian kesehatan lingkungan. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian PHBS. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah wujud keberdayaan masyarakat yang sadar dan mau dan mempraktekkan PHBS. Nah, di dalamnya ini ada 5 program. Yang pertama itu ada kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan lingkungan, gaya hidup, dan yang terakhir ada dana sehat. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Pertolongan pertama pada persalinan balita termuda dalam rumah tangga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik bidan maupun dokter. Jadi tidak boleh persalinan itu ditolong oleh paraji ataupun dukun beranak. Nah, lanjut yang kedua yaitu memberikan bayi ASI eksklusif. Jadi kita harus memberikan bayi ASI sedini mungkin, yaitu sejak dari usia 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, yang ketiga itu menimbang balita setiap bulan. Jadi balita umur 0 sampai 59 bulan ini harus ditimbang minimal 8 kali dalam setahun. Yang keempat yaitu menggunakan air bersih. Gunakanlah air bersih untuk keperluan sehari-hari, jadi jangan menggunakan air yang kotor ataupun air yang dekat dengan pembuangan limbah. Kalau misalkan mau, harus ada jarak antara air bersih dengan air pembuangan limbah, yaitu minimal 10 meter. Nah, yang kelima yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Jadi biasakan anggota rumah tangga untuk mencuci tangan baik sebelum dan sesudah makan ataupun sesudah buang air besar. Kemudian yang keenam, menggunakan jamban yang sehat. Nah, manfaat jamban di sini yaitu untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran dari kotoran manusia. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu memberantas jentik nyamuk di rumah. Jadi harus dibiasakan tidak ada kayak genangan air di rumah supaya tidak mengundang banyaknya nyamuk. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Biasakan anggota keluarga dari mulai umur lebih dari 10 tahun untuk melakukan aktivitas fisik seperti bersepeda, jalan santai, ataupun berlari. Minimal 1 minggu itu 1 kali dan waktunya 30 menit. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak merokok di dalam rumah. Biasakan anggota keluarga untuk tidak merokok di dalam rumah, apalagi ketika sedang berkumpul dengan keluarga. Nah, yang terakhir itu makan sayur dan buah setiap hari. Nah, di sini kita ke pembahasan terakhir, apa sih manfaat PHBS bagi rumah tangga? Nah, manfaatnya di sini yaitu rumah tangga yang sehat itu dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga atau semua anggota rumah tangganya sehat, maka produktivitas kerja pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika anggota rumah tangganya sakit, maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Baik, sekian pemaparan yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya mau nanya, Iya, silahkan. kalau misalkan rumah kita kotor itu akan menyebabkan penyakit apa aja biasanya? Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang dari Teteh tadi sampaikan ya. Penyakit apa aja yang biasanya ditimbulkan dari lingkungan yang kotor ya? Iya. Nah, biasanya penyakit yang biasanya timbul itu misalkan contohnya itu demam berdarah. Kenapa? Karena kita membiarkan adanya genangan air di lingkungan rumah kita, sehingga di situ berkembang biaklah nyamuk-nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Nah, kemudian bisa juga diare. Nah, diare ini disebabkan karena apa? Karena misalkan anggota keluarga ini tidak mencuci tangan sebelum
ataupun sesudah makan, ataupun sesudah buang air besar, sehingga menyebabkan diare. Baik, sebelum acaranya ditutup, di sini saya akan mengevaluasi terlebih dahulu. Silakan Teteh, tadi apa saja yang saya paparkan bisa dijelaskan kembali. Sepemahaman saya yang tadi dijelaskan itu tentang PHBS, yang di dalamnya memiliki 10 indikator. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, yang kedua memberi ASI 0 sampai 6 bulan, yang ketiga menimbang bayi setiap bulan, yang keempat menggunakan air bersih, yang kelima mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, yang keenam menggunakan jamban yang sehat, yang ketujuh memberantas jentik nyamuk di rumah, yang berikutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari, terus tidak merokok di dalam rumah, dan makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur-sayuran. Yang selanjutnya yaitu penutup. Baik, mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Teteh yang sudah mau berpartisipasi dalam acara penyuluhan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.